Facebook itu nggak peduli sahabatku, kamu mau posting jam berapa, mau memakai tagar apa, memakai musik apa, Facebook itu nggak peduli, gitu loh sahabatku ya. Jadi itu tidak menentukan kontenmu itu akan didistribusikan ke banyak pengguna. Yang menentukan kontenmu itu mendapatkan view yang banyak atau tayangan yang banyak, ini salah satunya itu mendapatkan komentar ya sahabatku atau interaksi ya. Jadi interaksi itu ada 4 ya sahabatku ya. Like, komen, share, dan tonton. Nah, jika dari keempat aspek ini banyak dilakukan oleh penontonmu, ya kontenmu akan didistribusikan ke lebih banyak pengguna sahabatku ya. Artinya saat kamu up konten pertama kali, kontenmu itu akan didistribusikan ke sedikit jumlah follower kamu ya, sama orang-orang baru yang belum pernah melihat kontenmu atau belum pernah kenal denganmu. Begitu sahabatku ya. Jadi kalau mereka saat menerima pendistribusian awal sudah tidak suka dengan kontenmu, artinya kontenmu diabaikan saja, ya kontenmu sebagus apapun, sekeren apapun, pembuatannya mahal, itu juga tidak akan didistribusikan lagi ya sahabatku. Karena dianggapnya sistem itu kontenmu tidak bermanfaat. Nah, seperti itu ya sahabatku. Jadi yang kedua, itu retention watch atau durasi tontonan. Nah, jika kontenmu itu buruk atau burik atau nggak bagus, tapi retention watch-nya itu bagus ya, artinya sampai 70% ke atas, syukur-syukur sampai menyelesaikan tontonannya semua. Nah, itu dianggapnya sistem atau dianggapnya Facebook, kontenmu itu bermanfaat untuk para pengguna gitu loh. Nah, sehingga kontenmu itu akan selalu distribusikan terus gitu sahabatku ya. Nah, itu yang mempengaruhi banyaknya tontonan atau view. Nah, saya memberi edukasi ini, belum tentu juga konten yang saya terbitkan ini disukai dan dinikmati oleh semua penonton saya, gitu loh sahabatku ya. Jadi kalau saya memberi edukasi tentang menaikkan view, itu jalannya seperti tadi. Tapi yang menentukan ya kembali lagi ke penonton ya sahabatku. Algoritma tugasnya itu hanya mencatat, gitu ya sahabatku. Jadi konten mana yang banyak mendapatkan interaksi autentik, bukan interaksi yang settingan. Kalau interaksi yang cuma hadir salam SKSD, selamat siang, selamat pagi, sukses selalu, itu dianggapnya sistem itu spam ya sahabatku. Justru malah akan menghambat pendistribusian kontenmu. Dianggap itu settingan. Gitu loh sahabatku ya. Jadi paham sampai di sini ya. Konten yang mendapatkan engagement atau interaksi yang autentik itu yang akan didistribusikan ke banyak pengguna. Artinya berpeluang sekali kontenmu akan FYP atau mendapatkan views yang banyak. Itu ya sahabatku. Kemudian jika ini ya sahabatku, kontenmu seburuk apapun, artinya nilainya itu tidak ada, tapi ditonton sampai habis ya akan didistribusikan. Nah, pertanyaannya sekarang begini sahabatku. Bagaimana cara membuat konten yang seperti itu? Nah, gini sahabatku. Di 3 detik awal itu kunci suksesnya video atau tidak. Gitu loh sahabatku ya. Jadi di awal eh, buatlah pancingan ya, pertanyaan. Misalnya begini nih. Hari ini enaknya masak apa ya? Saya mempunyai bahan terong, tahu, sama tempe. Enaknya dimasak apa ya? Nah, ada unsur pertanyaan seperti itu. Itu akan menarik penontonmu melakukan interaksi atau memberi solusi, gitu loh sahabatku ya. Jadi jika penjabarannya sudah komplit di video seperti ini, judulnya itu buat simpel saja, enggak usah terlalu banyak. Videonya sudah menjelaskan, judulnya juga menjelaskan. Ya akhirnya videomu nggak ditonton, gitu loh ya. Videonya misalnya nih kayak seperti ini, buatlah judul gini aja, cara menaikkan view. Nah, orang kan pasti cara menaikkan view, wah ini penting buat saya, ini pasti akan klik videonya. Tapi kalau di judulnya itu sudah Anda jelaskan apa namanya, cara menaikkan view harus begini, ya sudah, orang tidak akan melihat videonya, gitu loh sahabatku ya. Kalau Anda membuat deskripsi yang panjang, itu konten apa, foto atau konten teks, nah itu deskripsi panjang nggak apa-apa. Tapi kalau konten video ya simple aja judulnya, gitu loh. Jadi ingat ya, Facebook itu nggak peduli kamu mau upload jam berapa, mau pakai hashtag apa ya, mau pakai musik apa, mau pembuatannya seperti apa ya, mau tempatnya di mana, itu nggak peduli. Facebook pedulinya ya, jika orang melakukan interaksi di kontenmu yang Anda buat tadi secara autentik, itu dianggapnya penting, akan didistribusikan ke lebih banyak pengguna. Paham ya sahabatku ya? Nah, jika teman-teman masih mengalami kendala,
atau hal-hal yang belum dipahami, silahkan tulis kolom komentar, saya akan bantu jelaskan sampai Anda memahami. Oke, tetap semangat, selalu berkarya sahabatku.